بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pertama mari kita sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, anugerah, inayah, taufik serta bimbingannya kepada Nah, di mana ulangi? Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, hidayah, taufik, bimbingan dan inayah kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmatnya iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita berupa berkumpulnya kita di majlis-majlis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus tambah kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Tak lupa juga kita sampaikan salawat ini kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak beliau, yang mengerjakan sunnah-sunnahnya, yang mendakwahkan risalah kenabiannya, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hari kiamat. Semoga Allah SWT tetapkan kita semuanya di atas kebaikan, di atas pemahaman yang benar dalam memahami agama ini, dan semoga Allah SWT wafatkan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, orang-orang kita cintai karena Allah SWT di atas kalimat tauhid dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita sama-sama juga berdoa untuk saudara kita yang sedang diberi ujian di Palestina. Semoga Allah SWT menjadikan surga balasan bagi mereka, dan semoga Allah SWT memberikan syahid bagi mereka-mereka yang menjadi korban, dan semoga Allah SWT ganti harta yang mereka atau yang hilang dari mereka itu sebaik-baik harta di surganya kelak. Keluarga yang hilang menjadi surga, Allah gantikan dengan keluarga di surganya kelak. Dan semoga Allah SWT lindungi kaum muslimin, Allah lindungi dari makar, fitnah dan ujian-ujian yang menimpa kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita insyaallah akan lanjutkan halaqah fasahatul lisan, dan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah telah memberikan taufik kepada kita semuanya hingga alhamdulillah halaqah demi halaqah Allah sampaikan kita di halaqah terakhir di pertemuan atau di program ini, yaitu di halaqah 8. Insyaallah taala semoga Allah SWT menjadikan ilmu-ilmu yang kita sampaikan dan yang kita dapat di halaqah ini selama ini, yaitu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia sebelum di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati-hati kita untuk selalu semangat dan terpaut untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah taala kita akan membahas huruf Alhamdulillah kemarin kita sudah talaqi dan membahas kitab atau manzumah Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati
atau fi tilawati suratil Fatihah. Ya, maka alhamdulillah ya sesuai jadwal, alhamdulillah insyaallah pada pertemuan terakhir ini ya di program ini ya, di level pertama ini, insyaallah kita akan membahas tentang fasahah huruf ya, membahas tentang fasahah huruf. Sebelumnya silakan dicek dulu di grup-grup masing-masing, yang ikhwan dicek di grupnya, kemudian yang akhwat juga dicek grupnya. Kita sudah membagikan ya materi ya tentang fasahah huruf, materi tentang fasahah huruf, yang mana insya Allah kita akan jadikan itu rujukan pembelajaran kita atau halaqah kita pada malam hari ini insya Allah taala. Baik, sebelum ya kita masuk ke pembahasan fasahatul huruf ya, fasahatul huruf, maka ya Anda mau mengingatkan dan sebagai murojaah kita semuanya bahwasanya tentunya pembelajaran kita tentang tahsin ya, pembelajaran kita tentang tajwid, yaitu semuanya itu bukan tujuan ikhwah ya. Itu bukan apa? Bukan tujuan. Adapun tujuan kita sama-sama adalah untuk mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an, mengamalkan dan mentadabburi kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Maka sebelum kita masuk ke ranah ya, atau sebelum kita mengamalkan atau mentadabburi makna-makna ayat Al-Qur'an, maka ada baiknya kita memulai ya pembelajaran dari yang sangat dasar terlebih dahulu. Karena sekali lagi bagaimana seorang bisa ya mentadabburi ya ayat-ayat Al-Qur'an kalau misalkan dia tidak bisa membaca atau melafalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bagaimana dia bisa mengerti ya tafsir-tafsir ya yang ada di setiap lafaz-lafaz ya, yang mana setiap lafaz dalam Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Ya, setiap lafaz dan setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya mukjizat. Bagaimana dia bisa ya mencapai buah itu, atau dia mendapatkan buah itu, yaitu buah amal ya, kalau dia ya tidak bisa melafalkan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Maka insyaallah taala kita sama-sama belajar ya, belajar dan tentu saja kita mengulang-ulang ya pembelajaran ini ya, karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan menetap ya, atau tidak akan diam dan tidak akan bertahan lama di hati seseorang apabila dia tidak mengulang-ulang ilmunya. Nah, maka pembelajaran kita kita akan fokuskan ke pembahasan fasahah huruf ya, karena Al-Qur'an itu terkumpul dari ya kata-kata, dan kata-kata dalam Al-Qur'an ya terkumpul dari huruf yang bersatu antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka ada baiknya seyogianya bagi kita kaum muslimin ya, yaitu untuk menyempurnakan pengucapan hurufnya dulu ya, satu persatu ya. Yaitu apa? Menyempurnakan pengucapan huruf satu persatu sebelum dia menyempurnakan ya kalimat per kalimat, sebelum dia menyempurnakan ayat per ayat ya, surat per surat ya, dan juz per juz misalkan, lebih besarnya. Maka kita mulai dari langkah yang kecil dulu, ya, tetapi langkah yang kecil ini akan berdampak ya, atau akan menghasilkan langkah yang besar insyaallah taala. Sebelumnya kita sama-sama mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniatkan thalabul ilmi kita, belajar kita ini untuk apa? Pertama, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Setelah kita meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, kemudian kita meniatkan untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan dari kaum muslimin atau dari orang lain. Baik. Itu yang Anda mau sampaikan. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembahasan fasahah huruf ya, maka ya tidak bosan-bosan kita ingatkan bahwasanya ya pengucapan apa? Pengucapan huruf itu tidak akan sempurna, tidak akan pernah sempurna jika seseorang tidak menyempurnakan 3 hal atau 3 poin yang sangat penting dalam kaidah pengucapan huruf ya. Apa itu 3 hal itu? Apakah 3 hal itu? Yang pertama ya, pengetahuan dia atau ilmu dia tentang makharijul huruf, atau tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Seseorang ya sebelum dia membaca Al-Qur'an tentunya dia harus apa? Mengetahui dulu dari mana huruf-huruf berasal. Dari mana huruf-huruf berasal, atau dari mana huruf-huruf itu diucapkan, terucap atau dikeluarkan. Nah, setelah seseorang yang menyempurnakan pembelajaran
ya, atau melengkapi ya keilmuan dia tentang makharijul huruf, ya. Kemudian dia harus apa? Harus mendalami juga atau harus mumpuni ya pengetahuan dia di bidang atau dalam hal apa? Sifatul huruf. Sifatul huruf. Ya, karena makharijul huruf, ilmu tentang makharijul huruf itu tidak akan sempurna jika sifatul huruf dia tidak kuasai. Jika sifatul huruf tidak dia kuasai. Bagaimana seorang bisa mengucapkan huruf ya tanpa dia mengetahui kriteria dari huruf itu sendiri. Maka kriteria-kriteria ini kita akan dapati di mana sifatul huruf, tentang nafasnya, suaranya, lidahnya, aula lidahnya, rahangnya, ya, dan terus sampai akhirnya. Kemudian setelah dia menyempurnakan pembelajaran dia tentang sifatul huruf, maka selanjutnya dia belum bisa berhenti ya, atau kita katakan pembelajaran dia belum kita katakan cukup ya. Karena ada masih satu hal lagi atau satu poin yang sangat besar, yang sangat penting yang dia harus pelajari atau yang harus dia ambil. Apa itu? Ya, ilmu tentang apa? Tentang tebal atau tipisnya suatu huruf. Tentang tebal atau tipisnya suatu huruf. Ya. Dan alhamdulillah dari halaqah pertama ya sampai halaqah kemarin terakhir ya alhamdulillah di level pertama ini di level fasalatul lisan level pertama ini kita sudah menyampaikan dan sudah mengambil ya ketiga hal itu. Ketiga hal itu. Yang pertama kita sudah mengambil apa? Makharijul huruf. Alhamdulillah binikmatihi. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kemudian setelahnya juga kita sudah mengambil tentang sifatul huruf. Karakteristik setiap huruf, alhamdulillah materinya kita sudah sampaikan dan kita sudah ambil faidah-faidahnya. Tidak cukup sampai situ, alhamdulillah juga kemarin atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya kita juga ya sudah menyampaikan dan kita sudah ambil pelajarannya tentang apa? Tentang tafkhim dan tarqiq. Maka insyaallah taala alhamdulillah kita sudah rampung ya dalam pembelajaran materi ya ketiga ya ketiga poin atau ketiga pilar yang utama dan yang sangat penting dalam ya pembelajaran tahsin, yaitu tentang apa? Makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim dan tarqiq. Alhamdulillah. Maka ya insyaallah taala pada hari ini kita akan mengaplikasikannya dan mencoba ya mengulang pelajaran yang setelah kita ambil ya dan yang telah kita sampaikan juga di halaqah ini, yaitu tentang apa? Bagaimana seorang mengumpulkan ketiga pilar ini ya dalam pengaplikasian ketika belajar atau bahkan mengajar. Ya dalam apa? Pengaplikasian ketika dia belajar atau bahkan mengajar. Maka ya insyaallah taala kita sudah mengambil beberapa sampel huruf ya yang insyaallah taala beberapa sampel huruf ini ya yang banyak sekali orang sering keliru dalam pengucapannya karena beberapa hal, ada karena kesulitan ya atau karena ketidaktahuan misalnya atau kejahilan misalnya dan lain sebagainya. Ya, ala kulli hal kita akan mempraktekkan ya apa-apa yang telah kita pelajari kemarin tentang makharijul huruf, sifatul huruf ya dan tafkhim dan tarqiq ya di pembelajaran kali ini insyaallah taala. Baik. Maka yang pertama kita akan membahas tentang huruf ha ya huruf apa? Huruf ha. Nah, kita lihat, Anda harap semuanya memperhatikan layarnya. Baik. Sebelum kita ya mengetahui bagaimana pengucapan huruf ha, maka yang pertama kali kita harus mengetahui apa? Makhrajnya terlebih dahulu, tempat keluarnya terlebih dahulu, atau di mana huruf ha itu dikeluarkan. Nah, di sini kita sudah membuat ringkasan yang insya Allah penjelasannya sangat singkat dan sangat mudah difahami. Yang pertama, ya, makhraj huruf ha yaitu pangkal tenggorokan atau keluarnya Ustaz, ya. belum keluar, Baik, belum belum keluar. keluar, Nah, baru Explorer. sudah ada? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya, Baik, sudah afwan. ada. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui bagaimana huruf ha itu sempurna ketika diucapkan atau dilafalkan, maka kita harus mengumpulkan ketiga pilar yang tadi kita sudah bahas, atau ketiga pilar yang sebelum halaqah-halaqah sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tebal tipisnya. Baik, yang pertama kali kita
akan membedah huruf H dari ya makhraj atau dari makhrajnya terlebih dahulu atau dari tempat keluarnya. Baik, maka ya kita sudah membuat ya definisi atau rangkuman ya yang insyaallah ini mudah sekali difahami ya insyaallah ikhwan, yaitu huruf H yang pertama makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Huruf H makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Bagaimana pengucapannya? Yaitu dengan cara menyempitkan ya, dengan cara apa? Menyempitkan pita suara saat sukun dan membukanya saat berharakat sambil apa? Menghembuskan udara tanpa menggetarkannya. Anda ulangi, huruf H keluarnya dari pangkal tenggorokan. Pengucapannya yaitu dengan cara menyempitkan. Nah, ini ya harus diperhatikan karena huruf H, banyak orang yang salah huruf H diucapkannya dikeluarkan dari dada ya. Maka ketika dari dada maka suaranya akan berhembus dengan kuat ya. Dan menjadikan huruf H ini yang harusnya tipis itu menjadi pengucapannya berat. Menjadi apa? Menjadi berat. Nah, maka kita akan mempelajari huruf H dengan metode seperti ini agar kita terselamatkan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Baik. Pangkal tenggorokan yaitu dengan cara apa? Menyempitkan pita suara saat sukun dan membukanya saat berharokat sambil menghembuskan udara tanpa menggetarkannya. Nah, kita lihat di sini ada gambar makhraj atau gambar visual ya untuk memudahkan kita mengetahui di mana huruf H itu keluar. Nah, di sini ada gambar pita suara saat sukun ya, dan ada juga keadaan pita suara ketika berharokat. Ya. Baik. Setelah kita mengetahui makhrajnya atau tempat keluar huruf H, ya maka yang harus kita ya ketahui selanjutnya adalah sifat huruf H. Nah, maka sifat huruf H ya, sifat huruf H yang pertama ya, mungkin dari antum ada yang ingat ya, ketika membahas sifat kita harus urutkan ya, dan kita harus turunkan ya, kita harus turunkan dengan rapih, yaitu diawali dengan nafasnya terlebih dahulu, kemudian suara dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka yang pertama sifat huruf H adalah di sini apa? Apa bacaannya? Ada yang bantu ikhwan? Dari ikhwan? Hams, barakallahu fiik. Hams ya, artinya apa? Mengalir nafasnya. Mengalir apa? Nafasnya. Nah, hurufnya, nah di sini kita lihat ini apa? Sangat mudah sekali ya. Karena nah, alhamdulillah sistem penulisannya dimudahkan. Hams artinya mengalir nafasnya. Hurufnya apa? Hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Maka huruf H itu adalah salah satu huruf dari huruf-huruf hams yang mana pengucapannya harus dialirkan apa? Dialirkan apa? Nafasnya. 6. Baik. Setelah kita mengetahui sifat hams ya, kita ya lanjut ke sifat selanjutnya yaitu berkenaan tentang suara. Nah, yang kedua berkenaan tentang suara ya, maka huruf hams atau huruf hams mempunyai sifat namanya rakhawah, mengalir apa? Mengalir suaranya. Nah, di sini tertulis nafas ya. Mengalir apa? Suara. Nah, mengalir suaranya. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-huruf rakhawah itu apa saja? Nah, ini kita pakai ya, kita pakai kaidah yang kemarin kita pakai ya untuk menghafalkan huruf-huruf sifat, huruf-huruf dalam sifatul huruf, yaitu apa? Menghafalkan yang sedikitnya. Menghafalkan apa? Yang sedikitnya. Naam. Maka huruf-huruf rakhawah adalah semua huruf. Nah, semua huruf apa? Nah, semua huruf selain ajid, qatin, bakat. Semua huruf selain apa? Ajid, qatin, bakat, dan semua huruf selain juga apa? Lin, umar. Selain apa? Lin umar. Lin umar. Karena lin umar ini punya sifat apa? Punya sifat apa lin umar? Tawasud. Tawassut, barakallahu fiik. Naam. Yaitu sifat yang kedua dari huruf H, yaitu mengalir nafasnya. Hurufnya apa? Sekali lagi, hurufnya selain ajid, qatin, bakat.
dan selain lin Umar. Maka semua huruf hijaiyah, semua huruf apa? Hijaiyah selain ajid qatin bakat dan selain lin Umar, maka pengucapannya harus dialirkan nafasnya. Salah satunya adalah huruf ha. Nah, selanjutnya adalah istifal, yaitu ya berkaitan tentang apa? Tentang lidah ya. Nah, baik. Di sini harusnya berkaitan tentang apa? Rendah lidahnya. Nah, rendah apa? Lidahnya. Nah, baik. Hurufnya apa saja? Istifal, yaitu huruf selain semua huruf hijaiyah selain ya. Baik. Afwan. Selain shad, selain khussa dautin qidh. Selain apa? Khussa dautin qidh. Maka semua huruf hijaiyah selain khussa dautin qidh itu diucapkan dengan ya lidahnya yang direndahkan atau rendah lidahnya. Nah, kemudian keempat ya tadi tentang apa? Tentang lidah sudah, sekarang tentang aula tengah lidah. Maka aula tengah lidah huruf ha ya dia terbuka. Nah, ini ya kita catat dulu. Terbuka apa? Aula tengah lidahnya. Nah, terbuka aula tengah lidahnya. Hurufnya apa saja? Nah, hurufnya semua huruf hijaiyah selain shad, dhad, ta dan dha. Ya, maka huruf ha termasuk dari ya huruf-huruf yang terbuka aula tengah lidahnya. Kemudian ismat. Nah, ismat ya itu ya ismat jauh atau dekat ikhwan? Ada yang tahu? Ini sambil murajaah dari ikhwan ya. Ismat jauh dari tempat keluar atau dekat dari tempat keluar? Silakan dibuka apa namanya? Catatannya atau dipakai hafalannya ya. Nah, Jauh Ustaz, jauh jauh, tempat baik, barakallahu keluar. fiik. Jazakallahu khair. Jauh dari tempat keluar. Nah, jauh dari tempat keluar. Baik, maka huruf ismat apa saja? Yaitu huruf selain farwa min lub. Farwa min lub. Nah, kita sudah mengambil sifat-sifat ya atau karakteristik pengucapan huruf ha. Yang pertama, hams, mengalir nafasnya ya. Kemudian kedua, mengalir suaranya yaitu rakhwah atau rikhwah. Kemudian rendah lidahnya atau istifal. Kemudian infitah, terbuka oleh tengah lidahnya. Kemudian ismat atau jauh dari tempat keluar. Nah, maka setelah kita mengetahui tadi apa makhrajnya sudah ya, sifat-sifatnya sudah, ya, maka kita harus mengetahui apa huruf ha ini tafkhim atau tarqiq, dibaca tebal atau dibaca apa tipis ya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi ya huruf itu tebal atau tipis, maka kita lihat apabila ya di salah satu sifat huruf itu ada istifal, ada apa? Ada istifal, maka huruf itu diucapkan dari rahang tipis ya. Huruf ha memiliki sifat istifal, ya. Ini salah satu metodenya. Maka huruf ha diucapkan dari rahang apa? Tipis. Nah, ya jadi ya makhraj sudah kita ambil, alhamdulillah. Sifatul huruf kita sudah ambil, kemudian tebal tipis huruf kita sudah ambil. Ya, dan kesimpulannya huruf ha itu adalah huruf-huruf yang diucapkan dari rahang apa? Dari rahang tipis. Barakallahu fiik. Nah, setelah kita mengetahui makhrajnya, kemudian sifatnya dan apa namanya pengucapan huruf ha tersebut ya, apakah tebal atau tipis, maka selanjutnya kita menggunakan metode para ulama ya, menggunakan apa? Metode para ulama dalam mengidentifikasi suara ya, mengidentifikasi suara asli huruf tersebut. Maka di sini ada 3 cara. Maka di sini apa? Ada tiga cara. Yang pertama ya, dengan mensukunkan huruf tersebut. Dengan mensukunkan huruf apa? Huruf tersebut. Atau mensukunkan dan menambah ya
hamzah sebelumnya dan hamzahnya diberi harokat, atau yang ketiga huruf yang mau kita ketahui suara aslinya, maka hurufnya ditasydidkan. Hurufnya apa? Ditasydidkan dan diberi harokat. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan atau metode Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam menulis kaidah pengucapan huruf. Ya, berkata Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid adalah murid dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ibnu Mujahid berkata, "Kana al-Khalil yadzuqul huruf." Kana al-Khalil apa? Yadzuqul huruf. Berkata Ibnu Mujahid, sesungguhnya Khalil atau guruku yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yadzuqul huruf. Yadzuqul huruf kalau kita dilihat dari segi bahasanya itu merasakan huruf. Ya. Karena dzaqa yadzuqu itu merasakan. Tetapi ya ada ya maksud dan ada ya arti yang tersirat ya dari kata dzaqa yadzuqu yang diungkapkan oleh siapa? Ibnu Mujahid untuk menggambarkan siapa? Gurunya itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maksud Al-Mujahid atau Ibnu Mujahid itu apa? Sesungguhnya guruku itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ketika menuliskan kaidah pengucapan huruf itu seperti apa, maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yaitu merasakan setiap hurufnya dengan 3 metode ini atau dengan 3 cara ini. Yang pertama, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yaitu mensukunkan huruf. Misalkan huruf ha ya disukunkan, kemudian sukun sebelumnya tambah hamzah. Ya, ha. Kemudian tasydid ha. Nah, yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi setelah ya tidaklah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya setiap menggunakan atau setiap mengidentifikasi huruf ya tidaklah beliau ketika mengidentifikasi huruf kecuali dia atau beliau ya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu menuliskan langsung kaidahnya. Contohnya huruf H pengucapannya seperti ini dan seperti itu. Misalkan huruf H nafasnya mengalir, suaranya mengalir ya dan suaranya tipis atau tidak tebal dan tidak berat. Itu dengan apa? Dengan tiga metode tadi. Ya, ada yang mau menyebutkan tiga metode tadi? Ya, dari ikhwan silakan. Yang pertama apa? Metode untuk mengetahui ya suara asli huruf. Mahfud ya Ustaz. Ya, gimana Pak? Dengan apa? Pertama disukunkan ya. Mahfud. Disukunkan. Sifat dan tebal tipis. Nah, masya Allah. Makhraj, sifat dan tebal tipis. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, kemudian untuk setelah mengetahui ketiga poin ini ya, makhraj, sifat dan tebal tipis, kemudian harus diaplikasikan. Nah, ketika mengaplikasikan ketiga poin ini, ya maka para ulama menggunakan cara ya yang sudah dipakai terlebih dahulu oleh siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu dengan apa? Mensukunkan huruf, kemudian mensukunkan dan menambah hamzah yang diberi harokat sebelumnya, kemudian mentasydidkan huruf. Nah, maka kita akan memakai ketiga cara ini, ya, yaitu dengan hurufnya disukunkan, ya, sukun diberi harokat sebelumnya, kemudian ditasydidkan, yaitu ya di fasahah huruf yang setelah ini akan kita bahas. Nah, taib. Nah, setelah mengetahui ketiga materi di atas, maka kita masuk ke sekarang fasahah huruf ya. Fasahah apa? Fasahah huruf. Nah, fasahah huruf di sini ya, ini kesemuanya itu menggunakan 3 metode yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu dengan mensukunkan huruf ya atau mensukunkan huruf, kemudian hurufnya disukunkan dan ditambah hamzah, kemudian ditasydidkan huruf tersebut untuk apa? Mengetahui ya suara asli setiap hurufnya. Maka kalau kita lihat di sini ya, tabel pertama yaitu hurufnya diberi harokat fathah untuk memudahkan. Nah, aha, ahi, ahu, ya, diberi harokat untuk memudahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita sukunkan. Kita apa? Sukunkan. Ih, ya.
hurufnya disukunkan. Setelah disukunkan, huruf H-nya ditasydidkan untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui ya rokhawah di huruf H-nya atau kadar rokhawah ya dan hams di huruf H. Nah, ah, ahi, ahu, aha, ahi, ahu. Ya, bukan aha, ahi, ahu. Yaitu huruf H-nya ya terdengar seperti berat ya. Nah, maka setelah kita menggunakan ketiga metode ini, maka kita kombinasikan antara mad tabi'i, ya tasydid, mad tabi'i dan lain sebagainya. Di sini ya dibaca dua harakat. Ha, hi, hu, bukan ha, ha, tapi ha, hi, hu, dibaca berdua ketukan. Kemudian tasydid dan harakat selanjutnya mad tabi'i atau dua harakat. Ah, ha, ah, ha. Tidak boleh ah, ha, bukan tebal. Ah, ha, tapi ah, ha, ah, hi, ah, hu, ya. Karena di sini kemarin kita dapatkan ya, ada yang pengucapan huruf H diakhiri dengan hamzah. Contohnya seperti apa? Misalkan di kalimat ah, ya. Dia mengucapnya gimana? Ah, 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 ya. Jadi ada suara hamzah yang tidak tahu asalnya dari mana ya. Seharusnya murni atau khalis huruf H. Nah, ini ada Anda dapatkan ya yang membaca huruf H karena mungkin dia kesulitan atau kurang latihan, maka diakhiri dengan hamzah. Ah, ah, ah. Harusnya ah, ah. Nah, ketika pengucapan tasydid ya hams dan rokhawah huruf H, kemudian istifalnya dia harus konsisten, tidak boleh ya ah, ah, atau menjadi tipis ya, dia harus tetap tipis dan harus ringan pengucapannya. Ah, ah. Nah, selanjutnya ini kita kembali ke harokat ha, hahi, hahu. Kemudian kita balik lagi untuk murojaah sukunnya ha, hi, hu, ya. Kemudian tasydid ha, ha, hi, ha, hu, ya. Kenapa kita banyak tasydid di sini ya? Karena banyak sekali ya pembaca Al-Qur'an yang luput ya atau lalai dari perhatiannya kepada huruf-huruf tasydid, yang mana kaidahnya adalah setiap huruf tasydid ya, setiap huruf hijaiyah yang bertasydid maka kadar pengucapannya itu menjadi dua ketukan. Dan kemudian ya kita ulangi di ha yang dia mad tabi'i. Hi, hu, ha, ya. Sekali lagi ini kita ulang-ulang terus untuk apa? Menjaga apa? Sifat hams, nafasnya, rakhawah, suaranya dan ketipisan huruf H. Karena kita tidak mau ya pembaca Al-Qur'an ya dia sudah membaca Al-Qur'an puluhan tahun misalkan ya atau tahunan ya, tetapi ternyata ketika huruf H dia tergelincir di sini. Tergelincirnya di mana? Huruf H imma diucapkan di rahang tebal atau diucapkan huruf H itu di dada, dari dada. Maka terasa berat huruf H. Nah, kemudian tasydid kita ulangi lagi. Ha, 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 hi, ha, hu. Nah, kita ulangi juga apa? Mad tabi'i karena sekali lagi ya, banyak pembaca Al-Qur'an yang tidak bisa ya konsisten dalam mad tabi'i. Tidak bisa konsisten dalam mad tabi'i seperti pembelajaran Al-Fatihah kemarin di huruf ain Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Maka ya ini sesuatu kesalahan ya yang kalau tidak diobati atau tidak diperbaiki sedini mungkin maka ini akan menjadi kebiasaan yang sampai tua nanti akan sulit ya, atau akan sangat sulit diubahnya. Nah, maka latihan faswa huruf ini terdiri dari 3 pilar ya atau 3 metode ulama. Yang pertama itu dengan ya sukun, hurufnya disukunkan.
tiga pilar ya, Afwan. Ada tiga pilar. Yang pertama itu disukunkan. Yang kedua, hurufnya disukunkan, diberi harokat atau hamzah yang sebelumnya harokat, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan hurufnya ditasydidkan. Nah, ini adalah ya tiga cara untuk apa? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi suara asli setiap huruf. Nah, kemudian ya berdasarkan ya sunnatun mutaba'ah atau kebiasaan baik ya, yang mana kebiasaan ini turun menurun dari para ulama ya, terus ya disampaikan kepada gurunya atau kepada muridnya, kemudian turun kepada muridnya sampai kepada kita ya, dan alhamdulillah kita juga mengambil ya ilmu ini, ilmu dirayah dan riwayah dari guru-guru kita juga begitu. Maka di sini ada poin selanjutnya. Seseorang pembelajar Al-Qur'an ya, dia harus mengetahui bahwasanya ketika dia membaca Al-Qur'an, dia harus menghadirkan bahwasanya dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Kemudian seorang pembaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an dia harus benar-benar menghadirkan ya keikhlasan dia dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia bersungguh-sungguh untuk menjaga ya hak-hak setiap huruf, mendirikan ya atau menegakkan hak-hak atau kaidah-kaidah pengucapan setiap hurufnya. Maka para ulama di sini ya membuat ya satu metode ya, setelah dia ya, Anda ulangi lagi, setelah dia atau pembelajar Al-Qur'an mengetahui makhraj, sifat huruf, tebal tipisnya, maka dia harus ya menggunakan tiga metode ini. Ya, setelah dia ya melatih ya, setelah dia melatih ya huruf yang dia ingin ketahui pengucapannya, dalam hal ini huruf H, maka setelah dia latihan ya dengan pola metode yang kita ambil dari siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maka selanjutnya dia harus beranjak kemana? Ke latihan ya pengucapan huruf yang mana huruf ini sudah disatukan atau sudah bersatu dengan huruf-huruf yang lain dalam kalimat. Dalam apa? Dalam satu kalimat. Sebelum dia masuk ke dalam ayat-ayat yang panjang. Begitu. Faham ya, ikhwah ya? Jadi setelah apa? Setelah kombinasi huruf ya. Dari tadi kita belajar tentang huruf H ya, yang mana huruf H disukunkan, ditasydidkan, disukunkan, kemudian sebelumnya diberi harakat dan lain sebagainya. Ya, setelah kita mempelajari huruf H, maka kita harus apa? Latihan bagaimana pengucapan huruf H yang telah disandingkan atau yang ada di kalimat-kalimat Al-Qur'an sebelum masuk ke ayat-ayat yang panjangnya. Maka dari itu, ya, setelah latihan fasohah huruf, ya, maka kita akan beranjak ke fasohah kalimat. Nah, ke fasohah apa? Fasohah kalimat. Nah, kita lihat di sini. Nah, di fasohah kalimat, di sini akan ketahuan ya, apakah yang dia sudah ambil sebelumnya, yaitu di materi fasohah huruf, apakah dia istiqomah pengucapannya atau tidak. Nah, maka di sini akan dites ya dengan apa? Dengan kombinasi dengan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Contohnya misalkan di kalimat afwahihim. Afwahihim. Ya. Dia harus perhatian di huruf H-nya. Dan di huruf-huruf yang lainnya. Kemudian safahatun. Safahatun. Ya. Atau contoh lain misalkan alihatun. Apakah dia baca alihatun atau alihatun ya, atau tetap aliha ha ya, atau tetap apa? Aliha. Maka ini diuji apakah dia konsisten dalam pengucapan huruf-huruf yang telah dilatih sebelumnya. Nah, di sini banyak sekali ya contoh-contoh pengucapan huruf atau pengucapan kalimat ya, yang semuanya ya kita ambil dari metode-metode para ulama dalam belajar Al-Qur'an
Yaitu yang pertama setelah mengetahui 3 pilar tadi, yaitu makhraj, sifat, dan tebal tipis, kemudian latihan huruf, kemudian latihan kalimat dan seterusnya di ayat Al-Qur'an. Nah, nanti di akhir kita akan latihan juga di ayat Al-Qur'an di sini, ikhwah, di kolom terakhir. Begitu. Nah, di kedua kolom terakhir ini ya, antum akan dibimbing untuk mengucapkan huruf, dalam hal ini huruf H, itu di ayat yang sempurna. Di ayat yang sempurna. Contohnya di kalimat wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apakah seseorang pembelajar Al-Qur'an ini ya konsisten pengucapannya sampai akhir atau tidak? Atau berubah lagi? Maka di sini diuji ketika dia sudah ya masuk ke latihan ayat yang sempurna. Karena terkadang ikhwah, terkadang ya seseorang itu mahir di kombinasi huruf. Tetapi masuk ke latihan kalimat dia berantakan lagi. Atau misalkan di huruf selamat, di kalimat selamat. Ketika di ayat dia berantakan lagi. Nah, maka kita pakai 3 metode ini. Yang pertama ya, kita pakai di di kombinasi huruf, di kalimat dan di ayatnya. Baik, barakallahu fik. Nah, ikhwah. Itu cara ya untuk merealisasikan apa-apa yang telah kita belajar atau apa-apa yang kita telah pelajari di pekan-pekan sebelumnya, itu tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis huruf, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya dan memberkahi setiap usaha kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Nah, insyaallah taala ya, di pembelajaran yang tadi kita bahas ya sedikit ya tentang makharijul huruf ya, dan seterusnya sampai tadi latihan fasahah di ayat ya. Kita sama-sama ya mempunyai cita-cita dan visi misi yang sama, yaitu bagaimana seorang ya ketika melafalkan Al-Qur'an atau huruf-huruf dalam Al-Qur'an, dia tidak hanya melafalkannya saja, tetapi tapi dia benar-benar faham dan dia tahu apa yang sedang ia lafalkan. Ya, kalau misalkan dia belum bisa memahami artinya atau arti dari Al-Qur'an, ya, maka minimal dia menguasai bagaimana huruf ini diucapkan atau bagaimana huruf ini dilafalkan. Ya, dengan dengan metode yang tadi kita sampaikan. Maka insyaallah taala ya di di kita di Hirz Academy ini ya, karena kita mempunyai misi yang sama, mimpi yang sama ya, yaitu menjadikan lisan kita fasih ya, dan sebagai wasilah amal ibadah ini kita jadikan wasilah, semoga Allah SWT wafatkan kita sedangkan kita terus bersama Al-Qur'an. Sedangkan keluarga kita terus bersama dengan Al-Qur'an. Yaitu kita ya sedang mengonsep dan menulis satu buku ya. Ya, menulis satu buku yang mana buku itu ya di dalamnya terkumpul ya poin-poin yang sudah tadi kita sebutkan di atas. Pembelajaran, pendalaman tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ya insyaallah taala di salah satu materi yang kita akan bahas di buku yang yang sedang kita susun ini, yaitu materi tentang bagaimana seorang yang mengucapkan huruf dengan baik dan benar, fasih, tanpa ya dan terbebas ya, tanpa atau terbebas dari kesalahan-kesalahan yang khafi atau kesalahan-kesalahan yang jali. Nah, adapun ya konsep buku atau daftar isi penulisan buku yang sedang kita tulis ini ya, tentunya kita tidak jauh ya, atau kita tidak jauh-jauh dari pembahasan makharijul huruf ya, kemudian di situ ada pembahasan tentang sifatul huruf ya, kemudian di sini ada juga tabel tentang pembelajaran fasahah huruf ya, kemudian ada juga halaman tentang latihan fasahah kalimat dan fasahatul ayat. Nah, barakallahu fik. Nah,
Maka karena kita sama-sama ya ikhwan dari dari level atau dari pertemuan pertama, kedua sampai alhamdulillah sekarang di pertemuan terakhir ini, ya kita sama-sama memiliki visi misi yang sama ya, dan kita mau ya menjadikan ya usia kita itu disibukkan dengan ilmu dan dengan khidmat kepada Al-Qur'an, maka kita di Hirs Academy ini membuka peluang untuk ikhwah semuanya, yang ikhwannya atau yang akhwatnya itu apa? Itu untuk ikut berpartisipasi ya untuk mewujudkan visi misi ini. Itu dengan apa? Dengan kita meminta dari antum semuanya, antum dan antuna, yaitu untuk memberikan usul apa saja yang harus materi apa saja yang harus ditambahkan di buku yang sedang kita akan atau yang sedang kita susun itu atau yang sedang susun ini ya. Jadi yang pertama ya kita membuka peluang amal yaitu dengan apa? Dengan menorehkan ide-ide dari antum semuanya ya tentang apa? Yang pertama tentang materi apa saja ya yang nanti harus ditambah ya di buku kita itu. Pertama, kemudian yang kedua ya apa saja kekurangannya atau kelebihan dari buku atau kekurangan dan kelebihan yang antum rasakan sebelumnya ya yang pernah belajar Al-Qur'an misalkan atau satu metode yang nanti antum simpulkan ya dan antum jadikan itu sebagai saran untuk ya kebaikan kita semuanya ya dalam penyusunan buku ini atau dalam penyusunan metode ini. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya ya karena ini ya kita sama-sama berjalan bersama, kita melangkah bersama insyaallah dari awal ya untuk kebaikan umat ya, kebaikan keluarga-keluarga kita khususnya dan umat muslimin umumnya, yaitu ya selanjutnya kita juga membuka partisipasi untuk ikhwan dan akhwat semuanya untuk menolehkan ide-ide yang tadi sudah kita sebutkan dari usulan untuk materi-materi yang harus dicantumkan di buku yang sedang kita susun ini itu apa saja. Yang pertama, kemudian pengalaman ya, mungkin pengalaman dan atau hal apa yang antum mau ya tentang metode, penggunaan metode dan sebagainya, yang insya Allah kita akan berjalan di atas itu. Kemudian terakhir tentang penamaan modul latihan dari Hirs ini. Ya, jadi nanti ikhwah semuanya dan akhwat silakan untuk menulis di room chat Zoom ya 3 poin itu, salah satu dari 3 poin itu, yaitu materi apa saja yang harus ditambah di modul ini, kemudian selanjutnya pengalaman ikhwah ya yang pernah belajar tajwid dan hal apa ya yang antum mau ya dari metode pembelajaran ini ke depannya. Kemudian ketiga untuk nama bukunya, nama modul yang kita akan pakai nanti ke depannya. Baik. Nah, barakallahu fik. Ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya ya. Kita harus pahami sama-sama ikhwah ya. Sesungguhnya ya dalam pelajaran atau dalam menuntut ilmu dalam hal ini ilmu tentang tajwid dan tahsin, maka kita harus ya pegang kuat-kuat ya konsep para pendahulu kita yaitu para ulama dalam dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini yaitu Al-Qur'an. Yaitu kita harus tahu bahwasanya pentingnya talaqi dan musyafahah dalam belajar Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu sampai kepada kita itu dengan cara talaqi dan musyafahah. Ya. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka mengambil bacaan-bacaannya dari guru-guru mereka. Ya, terus dari guru mereka ya ke guru-gurunya lagi sampai ke generasi sahabat ridwanullah alaihim sampai ke Rasulullah SAW, dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, ini yang harus kita pegang teguh ya. Karena ya, mungkin sekarang banyak sekali konten-konten tajwid di Instagram atau di media sosial bertebaran sangat banyak sekali. Tetapi ikhwah harus di garis bawahi itu tidak cukup ya. Tidak cukup. Karena talaqi
ya, itu adalah metode paling penting dalam pembelajaran tahsin. Itu ketika seseorang membacakan kepada guru dan guru membacakan ulang atau guru membacakan pelajaran yang baru untuk muridnya. Nah, kemudian contohnya misalkan ketika kita mempelajari ilmu tajwid di buku-buku, itu juga ikhwah tidak cukup juga, tidak cukup. Maka kita harus menggabungkan antara ilmu dirayah, dirayah atau ilmu yang tertulis, dan ilmu riwayah, periwayatan. Bagaimana ya guru kita membacakan huruf tersebut atau kalimat tersebut atau bahkan ayat tersebut. Maka kita ulangi ya dengan dengan kesungguhan tentunya. Nah, itu yang pertama, yaitu harus kita sadari pentingnya talaqi dan musyafahah dalam belajar Al-Qur'an. Karena sekali lagi talaqi dan musyafahah adalah satu-satunya metode yang dianjurkan oleh para ulama dalam mempelajari Al-Qur'an. Nah, karena ilmu dirayah atau ilmu yang tertulis yang dituangkan para ulama di buku-buku ya, itu sejatinya hanya pembantu saja. Pembantu saja. Ya, adapun intinya adalah bagaimana seorang murid atau seseorang itu membacakan bacaannya kepada seseorang yang sudah membacakan terlebih dahulu ke gurunya yang terstandar tentunya ya. Nah, kemudian kedua, ya kita harus sadar bahwasanya banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Maka di sini kita harus membutuhkan mentor ya, dan harus membutuhkan ya seseorang yang membimbing tentunya. Sebelum kita ingin dibimbing oleh seseorang, tentunya kita harus selektif juga ya, ikhwah ya. Harus selektif dalam memilih guru yang baik dan benar tentunya dan yang berstandar. Nah, selanjutnya butuhnya waktu yang lama dalam belajar Al-Qur'an. Kita harus paham ya, butuhnya waktu yang lama dalam belajar Al-Qur'an. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ya mengatakan ada beberapa syarat dalam belajar. Salah satunya adalah waktu yang lama, karena belajar Al-Qur'an ya, kita harus hadirkan ikhwah? Kita sedang belajar wahyu. Kita sedang belajar wahyu. Dan wahyu ini bukan main-main. Wahyu ini bukan main-main. Ketika antum mempelajari tahsin, antum benar-benar hadirkan dalam hati ya, ini adalah ya yang merubah kepribadian seseorang. Atau kitab ini adalah kitab ya suci Al-Qur'an yang mana ini adalah kalam Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya seseorang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah maka dia membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian para ulama yang lain berkata bahwasanya seseorang jika ingin bercakap-cakap dengan Allah maka dia hendaklah membaca Al-Qur'an. Dan apabila seseorang ingin berhadapan dengan Allah maka hendaknya dia mendirikan salat. Nah, maka sekali lagi, belajar tahsin atau belajar satu ilmu apapun, apalagi talaqi Al-Qur'an ya, itu butuh waktu yang lama. Kalau antum pernah dengar ya perjuangan seseorang ketika menghafal Al-Qur'an, ketika dia membacakan kepada gurunya atau kepada syekhnya, maka dia harus mengorbankan waktunya, tentunya saja ya. Baik. Kemudian yang harus kita sadari lagi adalah ya, ilmu itu hanya didapati oleh orang yang bersungguh-sungguh, ikhwah. Ilmu hanya didapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh, ya, bukan oleh orang yang berleha-leha. Ya, la yanalul ilma birahatil jasad. Ya, sesungguhnya ilmu itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang bersantai-santai, ya, tetapi ilmu itu, ya, didapatkan oleh orang yang mengorbankan, ya, jiwanya, waktunya, fokus dan pikirannya. Ya, karena berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi berkata bahwasanya ya, besar kecilnya satu ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang itu ditinjau daripada ditinjau dari apakah dia menganggap besar atau kecil satu ilmu tersebut. Jadi semakin hati seseorang menganggap suatu ilmu itu besar ya atau agung, maka ilmu itu semakin banyak masuk ke dalam hati dia. Tetapi sebaliknya, semakin kecil ya ilmu itu di dalam hatinya, atau semakin kecil ya penghormatan ia, pengagungan ia terhadap ilmu, maka kecil pula atau sedikit pula ilmu yang masuk dalam hatinya. Ini berkata siapa? Syekh Al-Utsaimin
ya dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi. Nah, maka sekali lagi ilmu hanya dapat didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Berkata juga penyair Arab, ya, fa inna safinata lan tajri 'alal yabas. Sesungguhnya, ya, as-safinah itu perahu itu tidak akan pernah bisa berlayar di atas yabas, daratan. Begitu. Kemudian yang harus kita sadari ya sama-sama, poin terakhir yaitu pentingnya menjaga ilmu, ya. Pentingnya menjaga ilmu dari dua sisi yang sangat penting atau dari dua gerbang suatu ilmu. Itu menjaga apa? Menjaga bagaimana ilmu diroyahnya atau ilmu, ya, diroyahnya itu terjaga dan ilmu, ya, periwayatannya terjaga. Dua sisi ini yaitu ilmu diroyah dan ilmu riwayah. Maka seseorang harus mengumpulkan kedua poin ini untuk apa? Untuk selanjutnya dia bisa memanfaatkan atau dia bisa bermanfaat bagi, ya, dirinya sendiri dan bagi yang lainnya. Dan karena, ya, karena kita kita mungkin tahu ya dari beberapa teman kita, yaitu ada orang yang ilmu periwayatannya bagus, bacanya bagus, tetapi dia tidak bisa mengajarkan karena keilmuan tentang dirayahnya lemah. Atau sebaliknya, ilmu dirayahnya tahu, ya, kaidah ini tahu, ya, kaidah itu tahu, tetapi pengucapannya itu kurang, ya, atau ilmu riwayahnya kurang. Maka di sini kita harus garis bawahi, ya, selagi kita menuntut ilmu, ya, dari buku-buku yaitu ilmu dirayah, juga kita harus apa? Menuntut ilmu dari segi riwayah. Yaitu riwayah itu apa? Itu tadi talaqi atau musyafahah. Nah, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khair. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Adapun penjelasan lebihnya, ya, mungkin sekaligus nanti terakhir penutupan itu akan disampaikan oleh Ustaz Agra, hafizahullah taala. Baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Silakan Ustaz Agra untuk melanjutkan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Ustaz Kashfi, sebelumnya suara saya ada ya? Sudah jelas? Baik. Di sini saya akan memaparkan untuk perihal tentang program apa sih dari HIRS ini yang akan menghadirkan tentang talaki huruf, ya. Jadi teman-teman semua alhamdulillah pada kesempatan malam ini itu insya Allah telah melewati level 1, ya. Sesi pertama dalam apa? Dalam mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafhim wa tarqiq suatu huruf. Yang mana ketiga hal ini kalau kita singkat bisa masih teti, ya, makhraj, sifat, tebal, tipis. Nah, ini ketiga hal ini adalah fondasi utama, ya. Untuk apa? Untuk kita mencapai dalam derajat fasih. Jadi tidak hanya benar, tapi harus tepat. Benar pelafalan itu belum tentu tepat pelafalan. Nah, hal itu semua hanya bisa didapat melalui musyafahah dan bertalaki, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bermusyafahah dan bertalaki, hanya mengandalkan sosial, Google, YouTube, dan buku-buku yang tersebar di perpustakaan, sebagaimana yang Ustadz Kashfi bilang tadi, itu tidak akan mendapatkan apa yang namanya nikmat bertalaki. Nah, itu hanya bisa didapatkan dalam bertalaki. Sehingga apa? Dalam bertalaki ini sendiri kita akan peka dalam melafalkan, bahkan mendengar huruf-huruf yang terdengar, nah ini bukan nih. Hakikat huruf H ini bukan kayak gini nih. Kenapa? Ya karena sifatnya begini, makhrajnya begini. Nah, itu jadi peka. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari YouTube misalkan, atau misalkan dari TikTok, Instagram, dan sebagainya, itu kita tidak akan mendapatkan nikmat itu, tidak akan mendapatkan rasa peka gitu, ya. Karena Al-Qur'an ini fasih, ya, dalam dalam proses kita untuk menjadi fasih itu tidak bisa digapai kecuali seperti halnya Imam Jazari menyebutkan dalam muqaddimahnya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifaqihi. Tiada yang membedakan bagi mereka yang mempelajari tajwid
ataupun yang tidak mempelajari tajwid, melainkan mereka yang selalu melatih rahangnya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman di sini semua itu telah mempelajari tajwid dari SD misalkan, atau dari bahkan TK, tapi hanya teori saja, tidak melalui riwayahnya, hanya mempelajari ilmu diroyah. Jadi tanpa riwayah itu sama saja gitu, sama aja. Jadi harus dilatih. Nah itu dengan cara apa? Ya dengan cara melatih mulai dari huruf per hurufnya, naik kemudian kalimat per kalimatnya, lalu ayat per ayatnya, bahkan ntar juz per juznya. Jadi orang itu selama dia masih jadi Al-Quran itu unik ya teman-teman. Al-Quran itu unik. Kalau misalkan kita fasih per hurufnya, itu belum tentu kita bisa fasih per kalimatnya. Kita bisa fasih per kalimatnya, itu tidak memungkinkan, tidak ada jaminan untuk fasih dalam per ayat-ayatnya. Per ayat-ayatnya fasih, itu tidak ada kemungkinan untuk, tidak ada jaminan ya, untuk fasih dalam satu halamannya. Dan terus sampai 30 juz. Jadi itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kepada Allah, anugerah Allah kepada kita adalah memberikan hadiah, yaitu fasih dalam melafalkan ayat demi ayat Al-Qur'annya. Adapun usaha kita adalah yaitu tadi mempelajari dan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencapai derajat fasih tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ingin menjadi bagian dari mereka yang dianugerahi oleh Allah untuk melafalkan Al-Quran secara mahir, secara fasih, dan juga sebagai pewaris dari Al-Quran itu, ataukah kita ini hanya sebagai pendengar saja, penikmat Al-Quran saja, tidak menjadi pembaca Al-Quran? Nah, itu jawabannya hanyalah ada dalam diri teman-teman sendiri. Pilihannya adalah apakah kita ingin naikkan level kita semua kepada derajat fasih itu, atau bahkan kepada derajat yang Allah janjikan ya melalui hadis Rasulullah SAW, waladina yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun bihi wa huwa ma'as safaratil kirami bararah, bersama malaikat bararah. Nah, itu adalah pilihan dari teman-teman semua yang telah belajar di sini. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini sudah mempelajari pintu gerbang utama, yaitu masih teti, makhraj, sifat, tebal, tipis. Nah, tinggal praktiknya nih. Nah, adapun praktiknya itu ada di level 2. Jadi kita akan membuka ini. Nah, ada ya. Jadi program Faswa Tulisan ini terbagi menjadi 3 ya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, level pertama teman-teman sudah mempelajarinya ya. Alhamdulillah sudah mempelajarinya. Dan yang kedua, naik level. Naik level. Setelah hatam, setelah teman-teman mengetahui, bahkan memahami apa itu makhraj huruf, sifat huruf, tebal tipisnya suatu huruf, itmamul harokat, dan talaki surat Al-Fatihah, itu teman-teman naik levelnya. Yaitu talaki huruf per huruf. Dan level 2 ini tidak bisa dilakukan secara kolosal ya, secara seminar kayak gini gitu. Tidak bisa secara jamaah 60 orang gitu dalam satu room, itu tidak bisa. Jadi hanya 10 orang, maksimalnya itu 10 orang gitu dalam satu halakohnya. Nah, itu tentu perlu waktu yang lebih banyak ya, waktu yang lebih banyak dan juga secara intensif. Jadi tidak bisa teman-teman melakukan ini secara bersama-sama banyak, kan tidak bisa, secara jamaah itu tidak bisa. Karena tidak akan terkontrol dan juga tidak akan perhatian gitu. Kita itu sebagai mentor itu perhatiannya kurang kalau misalkan pelajarnya itu terlalu banyak, sehingga perlu yang namanya privat. Privat dalam apa? Dalam mempelajari talaki huruf ini. Nah, seperti itu. Dan juga
di level 2 ini teman-teman akan belajar penerapan teori di level 1 ya. Sebagaimana tadi dalam modul, yaitu yang pertama makronya di mana, dijelaskan secara detail, kemudian sifatnya apa saja, sudah dijabarkan gitu. Kalau teman-teman kemarin kan masih umum tuh, masih umum teorinya tapi dapat. Nah ini sudah kepada khususnya. Dan yang ketiga cara off. Nah ini tentunya tidak bisa didapatkan hanya melihat YouTube saja. Karena kalau misalkan YouTube saja kan atau misalkan materi dari Instagram misalkan atau TikTok di sana yang bertebaran banyak gitu ya. Itu kita hanya memperhatikan. Belum tentu apa yang kita lafalkan di mulut ini sesuai dengan misalkan konten ya, konten kreator sana itu belum tentu sama. Rahang dan lidah kita ini belum tentu sama dengan para konten kreator di sana gitu. Jadi tetap perlu yang namanya sistem talaki. Nah, itu di level 2 ya. Adapun ntar ketika naik lagi level 3, nah maaf sebelumnya level 2 ini sudah cukup sebenarnya. Untuk apa? Untuk mencapai kriteria fasih. Asalkan apa? Asal sungguh-sungguh gitu. Tiap harinya latihan huruf. Misalkan dikasih PR ntar sama mentornya. Huruf H-nya kurang benar. Huruf Ain-nya kurang tawasud. Atau huruf Ro-nya taklidnya kelebihan. Nah itu harus terus dipraktikan. Harus terus dilatih. Jadi ntar teman-teman akan terus digiring, akan terus digecek gitu ya, digecek itu apa? Digodog sampai apa? Sampai benar-benar lidah teman-teman dengan lidah guru-guru kami sampai benar-benar sama. Jadi bunyinya sama, rahangnya sama. Nah, sampai tahap seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tahap seperti itu, artinya teman-teman memungkinkan sekali untuk mencapai derajat fasih. Kemudian ntar naik level 3. Level 3 itu teman-teman akan digiring untuk menjadi sebagai pengajar ya. Sebagai pengajar. Jadi lebih kepada penerapan teori dan teori-teori perihal Tuhfatul Atfal ataupun Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah ataupun Hidayatus Sibyan dan materi-materi penunjang untuk apa? Menjadi mu'alim Al-Qur'an. Adapun pada level 2 ini, ntar teman-teman kalau misalkan yang ingin mengikuti program lanjutannya, itu teman-teman akan mempelajarinya setiap hari, kecuali hari Ahad aja, hari Ahad libur. Jadi ntar hari Seninnya itu teman-teman akan kolosal dulu, briefing, misalkan kita itu bunyinya kayak gimana, kemudian sifatnya kayak gimana, makhrajnya gimana. Nah, ntar hari esoknya berarti Selasa sampai hari Kamis, sampai hari Jumat sampai hari Jumat, itu teman-teman akan dibimbing tuh. Akan dibimbing bagaimana mengucapkan huruf H yang baik dan benar dan tepat ya. Yang benar dan tepat. Jadi tidak hanya benar saja tapi tepat. Nah, sampai sudah kalau misalkan sudah hari Jumat beres, ntar hari Sabtunya diadakan ujian teori. Jadi ujian di royah. Jadi tidak hanya riwayah saja, tidak hanya talakinya saja, tapi teman-teman memang benar-benar digodok, digiring untuk apa? Benar-benar paham tentang ilmu tajwid. Nah ini program Fasohatul Lisan. Itu ya. Jadi belajarnya itu tiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu ujiannya gitu. Hari Sabtu ujiannya, hari Ahad libur. Dan juga teman-teman tentunya di level 2 ini tergantung kepada teman-teman semua gitu. Jadi percuma kalau misalkan mentor yang semangat tapi peserta didiknya kurang semangat gitu. Nah, itu percuma. Atau sebaliknya gitu. Pesertanya yang semangat tapi mentornya yang nggak semangat. Sama itu percuma. Jadi harus ada chemistry ya antara mentor dan peserta didik. Si peserta didiknya harus rajin dan mentor juga harus rajin. Ketika mentor itu memberikan PR kepada peserta didik, maka peserta didik ini harus apa? Berusaha untuk mengerjakan PR-PR tersebut. Yaitu tadi, karena Al-Quran ini sulit ya. Sulit secara malas-malasan.
Seperti halnya tadi ya, al-jaddu al-jaddu bil jiddi la bil kasali. Al-jaddu bil jiddi la bil kasali. Kemuliaan itu dengan kesungguhan, bukan dengan mungkin itu saja dari saya. Adapun pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan boleh disampaikan di room chat. Dan juga untuk modul ya, modul yang saat ini kami buat itu fokusnya di fasohatul lisan terlebih dahulu. Karena kita akan memulai tajwid itu tentunya pasti dari tajwidul huruf, bukan dari tajwidul kalimat. Jadi tajwid itu ada dua, ada tajwidul huruf, ada tajwidul kalimah. Nah, yang teman-teman pelajari hari ini dan kemarin-kemarin ya, minggu kemarin selama 1 bulan ini adalah tajwidul hurufnya. Ketika tajwidul huruf kita sudah sempurna atau baik ya, kita katakan baik, itu baru boleh mempelajari tajwidul kalimah. Tajwidul kalimah. Maksudnya tentang izhab, ikhfa dan sebagainya gitu ya. Karena ketika kita belum fasih dalam huruf per hurufnya, maka ngerombaknya itu pasti sulit. Bahkan teman saya itu ketika talaki kepada Syekh, karena meskipun hafalannya 30 juz, tapi karena huruf-hurufnya belum benar dan cara wakofnya pun kurang tepat ya, disuruh setoran ulang tuh dari juz 1 sampai juz 30 itu disuruh setoran ulang. Memperbaiki huruf-hurufnya. Dan wakof ibtidanya pun diperbaiki. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu hal penting yang terlewat. Meskipun tajwidul kalimat bagus gitu ya. Gunahnya dapat, ikhfanya dapat, iklabnya pas gitu. Idgham bi gunahnya juga masuk idung. Akan tetapi huruf per hurufnya itu salah. Yang harusnya dibaca sod jadi sin, yang harusnya dibaca zal jadi zai. Iza zulzilati jadi iza juljilati misalkan, atau iza zulzilati, atau iza zulzilati. Jadi terbalik tuh, huruf antar hurufnya itu terbalik. Nah itu karena melewati satu fase, melewati level yang penting, yaitu tajwidul huruf. Tajwidul huruf, yang mana huruf itu adalah hal yang terkecil dalam Al-Quran, tapi fundamental. Jadi kalimat pun dibangun dari huruf, antara huruf dan hurufnya. Ini seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu, kita mempelajari tajwid itu harus secara tadoruj, secara bersinam, secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung kita pengennya mempelajari makomat misalkan. Makomat yang 7, soba, kemudian nahawan, kemudian dan sebagainya gitu sampai 7. Itu kurang terlalu kurang penting gitu. Kurang penting. Yang penting itu apa? Yang penting tajwidul huruf dan tajwidul kalimah. Ketika teman-teman sudah memiliki dua hal ini, maka masih itu mau mempelajari qiraat, mau mempelajari makomat atau dan sebagainya, penting dua hal ini sudah dikuasai dulu. Dua hal ini dikuasai, maka insya Allah gerbang untuk menjadi fasih itu terbuka luas. Itu saja mungkin dari saya. Adapun pertanyaan bisa disampaikan ya. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah tadi sudah dijelaskan tentang ya sistem pembelajaran ya nanti di level 2 insya Allah taala. Sedikit Ana bantu menjawab Ustaz ya. Ada beberapa pertanyaan yaitu tentang ya setiap hari itu dalam satu hari itu belajarnya kira-kira berapa jam ya. Perlu kita ya garis bawahi atau kita ingat nasihat-nasihat guru-guru kita yaitu qalilun daimun khairun min katsirin munqati'. Qalilun daimun khairun min katsirin munqati' ya. Sesuatu yang sedikit tetapi berkesinambungan ya. Khairun lebih baik daripada katsirun, khairun min katsirin munqati'. Lebih baik daripada apa? Yang banyak tetapi terputus. Nah, maka berangkat dari situ dan berangkat dari
pengalaman-pengalaman apa namanya kita semuanya ya, dan ketika mulazamah bersama para masyayikh begitu, dan pengalaman kita sendiri ketika belajar, maka yang terbaik adalah ya mempelajari sesuatu yang sedikit tetapi berkesinambungan begitu. Nah, maka untuk menjawab ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hafizahullah taala jazakallahu khair, yaitu insyaallah taala di setiap hari Senin ya di level 2 nanti itu ada pertemuan atau ya halaqah kolosal untuk membahas ya target satu huruf yang harus yang harus diselesaikan oleh para peserta. Ya, adapun target setiap pekannya ya itu kita tidak banyak-banyak. Satu pekannya itu akan ya antum semuanya akan bertalaqi kepada musyrik-musyrif itu sebanyak 3 huruf saja. 3 huruf saja. 3 huruf ya termasuk di dalamnya fasahatul huruf, kombinasi huruf, kemudian fasahatul kalimat. Bagaimana ketika huruf itu disimpan di kalimat-kalimat, kemudian fasahatul ayat, bagaimana dia mengucapkan mengucapkan huruf ya yang ada di dalam ayat-ayat yang sempurna. Ya, jadi tiga poin ya dan 3 huruf per pekan. Maka di hari Senin ya, di hari Senin itu semuanya ya akan dipusatkan ya pembekalan sebagai murojaah ya dan penambahan faidah-faidah atau catatan-catatan penting di 3 huruf yang pekan itu akan dibahas. Itu di hari apa? Di hari Senin. Nah, adapun waktunya mungkin insya Allah malam ya, menyesuaikan pemateri begitu. Waktunya membahas 3 huruf secara kolosal ya. Itu dari rentang 30 menit sampai 40 menit ya. 30 menit sampai 40 menit. Kenapa kita buat singkat? Ya, yang pertama karena antum sudah mengambil pelajaran huruf-huruf sebelumnya. Ya. Kemudian kedua, halaqah hari Senin nanti ya itu hanya sebagai apa? Sebagai murojaah pertama ya. Kemudian yang keduanya sebagai penguat ya dasar-dasar atau penambahan faidah-faidah yang ada di huruf yang akan dibahas. Misalkan pekan ini akan dibahas 3 huruf. Misalkan hamzah, ha, dan ain. Hamzah, ha, dan ain. Maka hari Senin akan dibahas ketiga hurufnya. Kemudian di hari Selasa antum semuanya akan apa? Akan talaqi kepada musyrif-musyrif ya. Nah, talaqinya itu dengan sistem private, satu orang satu ya. Satu orang satu. Jadi bukan halaqah jama'i, bukan, tetapi apa? One by one begitu ya. One by one. Begitu. Nah, adapun waktunya berapa lama setiap harinya, yaitu setiap harinya maksudnya dari hari Selasa sampai hari Jumat ya ikhwah ya. Yaitu setiap orang ya talaqi ke musyrifnya itu ya 10 menit saja ya. 10 menit saja. Begitu. Tetapi dengan apa? Ya, dengan cara private atau intensif karena satu musyrif langsung bertemu ya atau langsung menghubungi pesertanya begitu, dan itu akan berlangsung atau berlanjut sampai hari Jumat. Sampai apa? Sampai hari Jumat. Jadi hari Selasa sampai hari Jumat itu dia talaqi ya ketiga huruf tadi. Misalkan hamzah, ha, dan ain. Talaqinya apa? Fasahah huruf, fasahatul kalimat, dan fasahatul ayat. Fasahatul ayat. Ya, fasahatul ayat ya, fasahatul ayat itu akan ditalakikan terlebih dahulu oleh para musyrif ya. Begitu, talakikan dulu oleh para musyrik, dicontohkan begitu. Baik. Itu di hari Selasa sampai hari Jumatnya. Begitu. Nah, di hari Sabtunya itu antum semuanya akan diberikan ujian mingguan ya. Ujian mingguan untuk apa? Untuk penguatan materi, untuk pengetahuan materi dari segi ilmu diroyahnya. Dari segi ilmu apa? Diroyahnya. Jadi antum dari hari Selasa sampai hari Jumat itu antum ambil ilmu riwayahnya, yaitu talaqi ke musyrif atau musyrifah. Begitu ya. Nah, di hari Sabtunya akan terpusatkan lagi untuk mengerjakan evaluasi dirayah atau ilmu tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis atau yang lainnya. Itu akan diulang terus. Ya, akan diulang terus di hari Sabtunya. Hari Ahad ya, maka itu libur ya. Nanti di hari Senin akan
seperti itu lagi. Hari Senin halaqahnya jama'i kolosal, berarti membahas misalkan tentang apa? Hamzah ain sudah, berarti ha ghain kha. Ha ghain kha. Kemudian hari Selasa sampai hari Jumat talaqi lagi ketiga huruf tadi. Kemudian di hari Sabtunya akan ada apa? Akan ada pematangan dan ujian mingguan. Ujian ini bersifat wajib dan tentang dirayah. Begitu. Nah, itu apa namanya? Skema ya pembelajaran di level 2 nanti. Baik. Kemudian ini ada sesuai musyrif atau musyrifah atau mentornya ustadz semua. Baik, untuk apa namanya? Untuk musyrif itu akan kita pisahkan ya. Akan kita pisahkan. Nah, untuk musyrif kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, musyrif ketika halaqah kolosal. Adapun halaqah kolosal, karena halaqah kolosal bukan bersifat tatap muka, ya, halaqah kolosal hanya halaqah seperti ini ya, menyampaikan materi, maka halaqah kolosal itu akan diampu oleh apa namanya? Oleh kita langsung ya. Oleh anak atau enggak Ustadz Agra. Agar terpusat begitu ya. Agar terpusat. Jadi hari Senin ketika halaqah kolosal ya, itu akan diampu oleh anak atau oleh Ustadz Agra saja ya. Tidak ada yang lain. Begitu, karena untuk apa? Memusatkan semua apa namanya ilmu yang telah didapat ya atau yang akan disampaikan nantinya. Begitu. Jadi di halaqah kolosal sekali lagi di hari Senin itu akan terpusat. Begitu ya. Karena tidak ada sesi talaqi musyafahah ya, tidak ada sesi tatap muka, tidak ada yang buka kamera, tidak ada yang buka apa namanya? Mikrofon. Semuanya tertutup ya. Semuanya aksesnya tertutup. Karena kita di sini menjaga ya antara ikhwan dan akhwat, benar-benar menjaga ya, jangan sampai ada komunikasi begitu ya ketika pembelajaran. Nah, kemudian di hari Selasa sampai hari Jumatnya itu ya nanti kita akan pisah, yang ikhwan akan diampu oleh musyrif, yang akhwat diampu oleh musyrifah. Jadi tidak ada apa namanya ikhwan mengampu ya, ini ketika talaki ya ikhwan ya, dicatat ya. Ikhwan mengampu akhwat ketika talaki itu tidak ada, atau sebaliknya tidak ada. Kita tetap menjaga ya batasan-batasan itu semuanya. Ya, adapun di hari Sabtunya itu karena sifatnya apa namanya ujian online ya dan ilmu dirayah, maka metodenya akan seperti yang sudah kita jalani setiap minggunya atau setiap pekannya, yaitu dengan Google Form atau yang lainnya begitu. Nah, jadi musyrif itu ada musyrif yang khos, ada yang am, atau yang am dan khos. Yang am itu hari Seninnya, itu untuk sama kita aja, begitu kan. Adapun yang hari Selasa dan hari Jumat itu ya dipisahkan antara akhwat dengan musyrifah, ikhwan dengan musyrif. Taib, kemudian untuk waktunya jam berapa talaki tiap harinya. Taib, balik lagi ya, kita ulangi lagi. Di hari Senin itu insya Allah talakinya mungkin malam ya ikhwah ya. Kita ambil malam gitu. Jangan khawatir, nanti insya Allah akan disediakan materi apa namanya rekaman ya untuk mengulang ya dan untuk memurajaah. Adapun untuk talakinya, karena talakinya tadi berapa? 10 menit. Kenapa kita bikin 10 menit? Untuk apa? Untuk tadi qalilun daimun khairun min katsirin munqati. Lebih baik sedikit daripada banyak itu. Sedikit berkesinambungan daripada banyak terpisah atau terbuang cuma-cuma, lupa, banyak yang lupa ya. Karena terkadang ada pembelajaran ya yang mana satu pekan itu cuma dua minggu ikhwah ya. Misalkan Sabtu Ahad aja. Nah, kalau kayak gitu itu kita nggak bisa ya. Kita nggak mau ya. Kita bisa tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena nanti kualitasnya akan beda ikhwah. Karena kualitasnya akan beda. Nah, kemudian waktunya kapan? Waktunya itu menyesuaikan peserta. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan peserta. Misalkan dari satu halaqah ya, seorang musyrifah misalkan mengampu 10 akhwat. Nah, maka nanti mengikuti jam apa namanya si pesertanya, yang akhwat misalkan. Misalkan karena misalkan paginya kuliah harus siang pada zuhur ada 10 menit waktu, oke 10 menit talaki. Atau siangnya ada kerjaan ya, malam pada maghrib, oke talaki. Nanti insya Allah akan didiskusikan antara peserta dan apa namanya pengampu ya. Jadi insya Allah kita akan untuk waktu sangat-sangat fleksibel. Begitu pertama. Kemudian ini untuk memudahkan kaum muslimin sekali lagi ya.
sekali lagi insya Allah semoga Allah jaga niat ikhlas kita, apa-apa yang kita ucapkan dan apa-apa yang kita amalkan, yaitu insya Allah kita hadir, ya, yaitu untuk apa? Untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan apa? Kaum muslimin. Dari segi metode pembelajarannya, dari segi waktunya, insya Allah kita tidak akan memberatkan, ya, dari segi waktunya, insya Allah kita akan membuat semuanya enjoy ketika belajar, ya, tentunya dengan apa? Dengan ilmu yang sangat bermanfaat biidznillah taala. Jadi waktunya apa? Disesuaikan antara musyrif dan peserta 6. Nah, jadi itu pemilihan waktu talaqi dari Selasa sampai Jumatnya. Adapun kalau Sabtunya, ya, itu insya Allah kita free akses, ya, ujian online, ya, berarti hari Sabtu itu dari hari Sabtunya, ya, nanti apakah free aksesnya satu hari saja atau sampai hari Ahad, nanti insya Allah kita akan diskusikan atau kita akan lihat, ya, kalau misalkan materinya sulit, ya, nah, kita akan buka 2 hari misalkan Sabtu sama Ahad. Kalau misalkan materinya ringan, insya Allah kita akan free akses untuk ujiannya itu di hari Sabtu saja. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ada tambahan Ustaz Agra? Itu saja mungkin udah insyaallah. Baik. Silakan Ikhwah, mungkin ada 5 menit lagi untuk pertanyaan. Nah, ini ada jam berapa? Jam berapa? Maksudnya jam berapa itu apanya nih? Talaqinya atau halaqah kolosal? Jadi di sini kita ada 2, ya Ikhwah, ya. Ada halaqah kolosal jama'i dan ada yang private talaqi. Adapun yang halaqah jama'i itu tidak ada talaqi dan tidak ada musyafahah. Makanya ikhwan akhwat dicampur. Tapi dengan syarat tidak boleh ada kamera yang terbuka dan tidak boleh ada mikrofon yang terbuka dari peserta. Kita menjaga di situ, ya. Pengajarnya siapa? Untuk hari Senin halaqah jama'i itu kita sendiri. Ana atau enggak Ustaz Agra. Adapun ketika sesi talaqi atau musyafahah dari hari Selasa sampai Jumat, maka itu, ya, diampu oleh musyrif atau musyrifah, menyesuaikan antum, ya, ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Jamnya jam berapa? Itu dibicarakan nanti, ya, antara musyrif dan musyrifah. Antara musyrif dengan pesertanya, musyrifah dengan pesertanya. Nanti ada diskusi. Misalkan fulan, ya, maunya jam berapa atau bisanya jam berapa. Nanti dibicarakan ke musyrifahnya bisa atau enggak. Kalau bisa oke, fix, ya. Atau misalkan nanti ada perubahan jadwal, itu tidak apa-apa. Ya, intinya kita lagi-lagi mau kebaikan untuk semuanya. Atau barakallahu fiik. Ada lagi? Terakhir mungkin? Baik. Ada lagi? Baik. Afwan Ustaz, pada pembelajaran level selanjutnya apakah ada infaknya atau bagaimana? Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada Ustaz semua. Amin. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, untuk pembelajaran level 2 selanjutnya, ya. Insya Allah untuk level 2 kita akan menggunakan, ya, modul, ya. Jadi di level 2 nanti kita akan menggunakan apa? Menggunakan modul. Ya, maka Ana ulangi lagi untuk ikhwan dan akhwat yang mempunyai menorehkan, ya, usulannya, ya. Sebentar Ana sharing absen dulu. Usulannya, ya, untuk nama modul misalkan, untuk materi tambahan dan sebagainya, itu boleh saja. Boleh, ya, karena ini kita masih proses penulisan dan nanti insya Allah akan launching, ya, bersamaan dengan level 2 dimulai, begitu, ya. Bersamaan dengan apa? Dengan level 2 dimulai. Nah. Baik. Nah, apakah pembelajaran level selanjutnya apakah ada infak? Ya, insya Allah untuk level selanjutnya itu ada infak, ya. Infaknya nanti akan disosialisasikan atau disosialisasikan dan dimanfaatkan nanti untuk antum mendapat buku secara gratis, ya, ikhwah. Ya, secara gratis. Jadi antum nanti membayar uang, ya, atau infak, ya, sejumlah nominal uang, insya Allah tidak besar,
ya. Insya Allah di bawah di bawah 200.000 begitu ya. Itu sudah termasuk pembelajaran 1 bulan plus nanti antum insya Allah dapat buku secara gratis ya insya Allah. Nah, barakallahu fik. Adapun level 2 itu kita targetkan beresnya 2 bulan ya. Kita targetkan 2 bulan. Ya. Nah, adapun mulainya tanggal berapa? Nah, mulainya insya Allah ya kita targetkan di ya akhir November ini insya Allah kita semoga Allah mudahkan ya. Kita insya Allah akan mulai ya. Kita akan mulai di akhir bulan ini insya Allah di akhir bulan November biidznillah taala. Barakallahu fik. Itu masih ada ya. Peserta lama wajib ikut atau ada pendaftaran baru lagi. Untuk wajib atau tidak wajibnya ini kembali ke antum semuanya. Kalau misalkan antum mau upgrade ilmunya, mau terus belajar bersama kita sama-sama ya, itu berarti antum ikut ya. Berarti tidak ada wajib atau tidak wajib ya. Berarti kembali ke antum. Kemudian apakah ada pendataan baru lagi? Pendataan baru lagi insya Allah ada ya. Pendataan baru lagi insya Allah ada. Karena kenapa? Karena musyrif dan musyrifahnya juga itu terbatas ya, ya. Kita tidak ada banyak ya. Hanya ada sedikit. Ya, kenapa tidak ada banyak? Sebetulnya kita bisa ada musyrif atau musyrifah banyak ya. Tetapi kita mau yang berkualitas begitu. Kita mau yang berkualitas ya. Jadi insya Allah nanti ada pendataan lagi. Nanti insya Allah akan ada selanjutnya ya di grup insya Allah. Untuk apakah masuk ke level 2, apakah ada ketentuannya? Ketentuannya itu sesuai yang pernah di-share atau yang pernah dijelaskan di pertemuan-pertemuan awal ya. Yang pertama ya, dia sudah mengikuti level pertama ini ya, yaitu 8 halaqah sebelumnya. Wajib ya, karena nggak bisa kalau langsung masuk ya. Nanti kita bahas hams, dia nanti pelongo-pelongo ya, atau bengong ya. Nah, jadi karena kita ikhwah ya, kita mau kualitas. Lebih baik sedikit tetapi semuanya berkualitas daripada kita ngambil peserta banyak ya tapi semuanya kosong, nggak ada apa-apanya. Kita nggak mau. Kita maunya ada kualitasnya. Ketentuannya tadi sudah mengikuti daurah ini ya, 8 halaqah ini. Kemudian kedua ya, absensinya dia selalu hadir ya. Selalu hadir. Adapun nilai ujian itu tidak berpengaruh ya. Nilai ujian sekali lagi, nilai ujian tidak berpengaruh. Jadi yang ujiannya nilainya sedikit itu jangan berkecil hati. Kalau misalkan dia semangat ya, kalau ketika ada uzur izin ke admin misalkan, itu insya Allah dia bisa lanjut di level 2 begitu. Biidznillah taala. Nanti insya Allah untuk informasi selanjutnya ya, kita update terus di grup ya. Jadi ikhwah, Anda harap jangan dulu keluar grup ya ikhwan dan akhwat ya, silakan dipantau terus. Insya Allah nanti ada informasi-informasi selanjutnya berkenaan tentang program ya dan lain sebagainya. Karena kita ada rencana juga ikhwah ya. Kita ada rencana juga sambil menunggu level 2 ini berjalan ya. Sambil menunggu level 2 ini berjalan di akhir November nanti atau awal Desember nanti, itu nanti setiap minggunya kita akan ada daurah kitab juga ya. Daurah kitab tentunya gratis ya. Tentunya gratis. Kitab apa yang akan dibahas? Yaitu ya Tanbihat al-wadihah fi tilawati suratul Fatihah. Jadi yang kemarin sudah disampaikan di ikhwan dan akhwat, mungkin itu penjelasannya singkat ya. Di ikhwan juga singkat, di akhwat juga mungkin singkat. Dan insya Allah setelah pertemuan ini mungkin di pekan depan, begitu Ustaz Agra ya. Insya Allah pekan depan itu akan kita bahas secara detail. Secara apa? Detail pembahasan kitabnya. Jadi untuk menunggu nanti ya, untuk menunggu level 2 ini berjalan, insya Allah kita akan adakan terus pembelajaran yang sifatnya ya free access untuk semuanya. Barakallahu fiik. Baik, Anda rasa cukup? Ada tambahan Ustaz Agra? Sudah tidak ada insya Allah. Sudah ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Ya. Insya Allah semoga Allah SWT berikan kebaikan, keberkahan dan taufik untuk kita semuanya. Ya. Kita ucapkan ya
beribu-ribu terima kasih dan rasa syukur kepada antum semuanya, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sabar mengikuti ya pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan kita menjadi orang-orang yang pilihannya ya, yaitu mempelajari ilmu-ilmunya ya, dan mengajarkan ilmu-ilmunya, yaitu ilmu-ilmu syar'i, salah satunya adalah ilmu Al-Qur'an. Kemudian tidak lupa ya, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya kesalahan ya dan khilaf, maka Ana mewakili dari Hirs Academy, kemudian mewakili Ustadz Agra hafizahullah taala, kemudian tim ya, admin ya, memohonkan maaf yang sebesar-besarnya untuk ikhwan dan akhwat selama kita bermuamalah. Banyak sekali kekurangan, Ana sadari itu semua. Banyak sekali kekurangan dari Ana dan dari tim ya, ketika pembelajaran, penyampaian ya, atau dari misalkan metode pengajaran yang mungkin kurang berkenan dari antum, di hati-hati antum semuanya, dan kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena sangat banyak sekali kekurangan kita, karena kita juga masih sedikit sekali ilmunya ya. Maka atas dasar itu ya, kita mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi untuk ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi di kemudian hari, dan semoga Allah SWT kumpulkan kita di surganya kelak ya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah kumpulkan kita bersama orang tua kita ya, guru-guru kita ya, dan kaum muslimin semuanya di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, tanpa hisab dan tanpa adab. Dan sekali lagi Ana ucapkan terima kasih ya kepada Ustadz Agra, jazakumullahu khair atas kesabarannya ketika mengajar ya. Kemudian keuletannya, ketelitiannya ketika menjelaskan dan mendetailkan ya, menjelaskan secara detail di grup akhwat begitu. Kemudian tak lupa juga ke admin ya. Semoga Allah SWT berikan kebaikan untuk kita semuanya, berikan keberkahan ilmu, keberkahan Al-Quran untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Mungkin kita cukupkan atau ada tambahan dari Ustaz, silakan. ada tambahan sebentar ya. Silakan. Jadi teman-teman jangan lupa ada tugas terakhir ya, yaitu ujian latihan soal seperti biasa. Untuk latihan soalnya mengenai yaitu tadi masih teti, cuman lebih kepada aplikatifnya. Kalau kemarin kan teori-teori, sekarang sudah mulai ke aplikatif, terutama masalah tebal tipis ya. Mungkin teman-teman bisa lebih mempelajari lagi, atau ntar boleh nanya-nanya di grup tentang tebal tipis, ro atau alif atau lafzul jalalah dan sebagainya. Mungkin itu saja, dan juga jangan lupa untuk resume hari kemarin ya, yang bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugasnya mohon dikerjakan, dan juga jangan lupa untuk men-tag akun Instagram kami yaitu Hirs Academy. Mungkin itu saja ya Ustadz Kasfi. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, salah satu bukti ya semangat Ustadz Agra. Masya Allah, kita sudah tutup tapi masih ada ujian ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ikhwah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz hafizahullah taala, jangan lupa untuk memurojaah ya, difokus di aplikatif ya, pengaplikasian makharijul huruf, sifatul huruf, dan tebal tipis. Ya, jadi nanti mungkin soalnya itu lebih ke contoh-contoh mungkin Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan insya Allah di grup itu nanti kita akan sampaikan informasi-informasi selanjutnya. Jadi Anda harap jangan dulu keluar dari grupnya ya, karena nanti ada pembagian sertifikat ya bagi mereka yang 100% kehadirannya, dan bakal akan ada informasi-informasi seputar pembahasan kitab ya, yang akan kita bahas insya Allah di setiap pekannya biidznillah taala. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Insyaallah di grup tanya jawab masih bisa aktif ya. Tanya jawab seputar ilmu tajwid ya masih bisa interaktif ya. Kita masih sangat bisa menerima dan menjawab biidznillah taala. Semoga memudahkan. Kemudian untuk usulan-usulan ya tentang tambahan pembahasan, misalkan tambahan materi
atau usulan tentang nama modul ya. Ini insya Allah kita akan buka terus ya. Ini kita akan buka terus untuk sesi ini ya. Jadi silakan ikhwah semuanya yang mau menginfakkan ya atau menjadikan hal ini sebagai ladang pahala antum ya. Coba antum renungi ya. Kalau misalkan antum mengusulkan ya satu usulan ya, kemudian itu nanti ditorehkan di modul nanti, kemudian kaum muslimin mendapatkan manfaat itu semua, subhanallah, itu berapa kebaikan yang antum akan dapat. Atau yang mengusulkan nama modul misalkan ya, misalkan ini ada yang mengusulkan ya, ada ustadzah ini At-Taisir fi Al-Mutajid, masyaallah, barakallahu fiik ya, boleh ya mengusulkan yang lainnya. Ketika itu dipakai begitu, berarti itu pahalanya terus akan mengalir ya. Jadi kita akan membuka ya ladang pahala yang sangat besar biidznillah taala. Jadi silakan nanti di grup boleh terus mengusulkan ya. Jazakallahu khair. Ini sedikit ada pertanyaan terakhir. Hari Rabu ujiannya? Iya, hari Rabu insyaallah ya. Insyaallah hari Selasa atau Rabu ujiannya. Barakallahu fiik. Kita cukupkan, semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah SWT berikan ketabahan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah SWT bebaskan tanah yang suci untuk kaum muslimin. Semoga Allah SWT wafatkan kita, keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Ya, kita tetap berdoa kepada Allah SWT agar Allah menetapkan kita dalam kebaikan ya, meneguhkan kita di atas sunnah Nabi SAW ya, dan membantu kita untuk kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bukan hanya ya fasih dalam pengucapan nantinya. Semoga Allah membantu kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kita sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khair. Kita cukupkan dengan alhamdulillah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.